Hipoksia pada sel disusun oleh Salma Anaziha, mahasiswa Prodi Bioteknologi dengan NIM 2011-2020. Oksigen merupakan molekul yang menopang bioenergi intraseluler dan dikonsumsi oleh berbagai reaksi biokimia. Kebutuhan oksigen diperlukan untuk proses kehidupan sel. Jika kebutuhan oksigen dalam tubuh berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan, dan apabila hal itu berlangsung lama, akan menimbulkan kematian pada sel. Hipoksia merupakan keadaan kekurangan oksigen di jaringan atau tidak ada kuatnya pemenuhan kebutuhan oksigen seluler akibat defisiensi oksigen yang diinspirasi, atau meningkatnya penggunaan oksigen pada tingkat seluler. Hipoksia adalah kondisi penurunan suplai oksigen sampai pada level di bawah ambang batas kemampuan sel untuk mempertahankan fungsinya. Hipoksia jaringan dapat terjadi apabila suplai oksigen tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sel. Proses hipoksia pada sel. Sel membutuhkan oksigen untuk mempertahankan fungsi kehidupannya. Sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Sel-sel menggunakan ATP untuk menjalankan fungsi kehidupan atau untuk melakukan suatu pekerjaan yang spesifik. Oksigen diperlukan oleh mitokondria untuk proses fosforilasi oksidatif dan pembentukan ATP. Tanpa oksigen, proses ini tidak dapat terjadi. Ketika sel tidak memperoleh oksigen yang cukup, maka produksi ATP dan proses fosforilasi menjadi terhambat. Tidak adanya ATP dapat menyebabkan sel tidak dapat menjalankan fungsi selulernya, sehingga dapat terjadi kerusakan bahkan kematian pada sel. Hipoksia dapat menyebabkan perubahan pada gen dan juga ekspresinya. Hipoksia mengurangi penggunaan ATP dengan menurunkan regulasi translasi protein dan aktivitas NAK-ATPase. Hipoksia mengurangi produksi ATP sebagian dengan menurunkan aktivitas rantai transport elektron melalui aktivasi faktor transkripsi yaitu hipoksia induksi faktor 1 atau HIF1. Penurunan transport elektron membatasi kelebihan produksi oksigen reaktif selama hipoksia dan juga dapat memperlambat laju penipisan oksigen untuk mencegah adanya anoksia. Selain itu, hipoksia meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang mengakibatkan stres oksidatif pada sel. Peningkatan kadar ROS merupakan penyebab utama kerusakan jaringan setelah hipoksia. ROS merusak jaringan secara langsung melalui modifikasi protein seluler, lipid, dan juga DNA. Secara tidak langsung, ROS mengganggu pensinyalan seluler dan juga pengaturan ekspresi genet. Perubahan regulasi pada sel ketika mengalami hipoksia dan protein yang berperan. Yang pertama, hipoksia mengurangi pasokan NADH ke EGC melalui HIF1. Selama paparan akut terhadap hipoksia dalam hitungan detik hingga menit, sel tidak menunjukkan perubahan fluks karbon ke dalam siklus TCA. Namun, saat sel terkena hipoksia yang berkepanjangan, yaitu dalam hitungan jam, aktivasi faktor transkripsi HIF1 akan mengurangi fluks karbon ke dalam siklus. Hipoksia mengaktifkan HIF1. Subunit HIF1-alfa dihidroliksasi oleh pirufat PHD2 pada residu purolin yang berbeda, sehingga menargetkan protein untuk degradasi proteasomal yang dimediasi von Hippel-Lindau atau protein PVHL. Hipoksia secara bersamaan mengurangi aktivitas PHD2 dan menginduksi produksi spesies oksigen reaktif mitokondria atau ROS pada kompleks 3 yang mengakibatkan penghambatan hidroliksasi subunit HIF1-alfa. HIF1 menggeser metabolisme dari oksidatif ke glikolisis. HIF1 mempromosikan aktivasi glikolisis dengan mengatur banyak gen glikolitid termasuk LDHA yang mengatur pirufat menjadi laktat. Konversi pirufat menjadi asetil-CoA tergantung pada BDH. HIF1 juga menginduksi BDK1 yaitu regulator negatif BDH. Jadi, HIF1 mengurangi masuknya pirufat ke dalam siklus asam trikarboksilat atau TCA dan memetabolisme oksidatif.
Yang kedua, hipoksia mengurangi transport elektron. Hipoksia mengurangi fluks elektron melalui rantai transport elektron. Hipoksia mengurangi aktivitas pernafasan dengan mengaktifkan HIF1 yang meningkatkan mikroRNA 210, inductible nitric oxide sintase, dan pergantian subunit sitokrom C oksidase atau COX41 menjadi COX42. Hipoksia juga dapat secara langsung menurunkan aktivitas dari kompleks 4 COX. Yang ketiga yaitu hipoksia mengurangi pemanfaatan ATP seluler. Translasi protein dan NAK-ATPase adalah dua proses pemanfaatan ATP utama dalam sel. Hipoksia melalui generasi ROS mitokondria mengaktifkan AMP activate protein kinase atau AMPK yang mengakibatkan penurunan aktivitas NAK-ATPase dan menghambat target dari terjemahan yang bergantung pada rapamisin atau mTORC1. NAK-ATPase sendiri adalah protein membran plasma yang mengangkut Na dan K melewati membran plasma untuk mempertahankan gradien ionik. Hipoksia juga mengaktifkan pankreatik EIF2A kinase atau PERK untuk meredam translasi protein. Hal ini menjadi semakin jelas bahwa aktivasi hipoksia AMPK mengurangi proses yang mengkonsumsi ATP seperti NAK-ATPase dan sintesis protein global yang memungkinkan adaptasi metabolik untuk menurunkan kadar oksigen.